Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anakku sekalian? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan semangat. Begitupun dengan ayah dan bunda yang ada di rumah. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian mengklik video pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah harap semuanya sudah pada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang kalian sudah lihat bahwa hari ini kita akan membahas kisi-kisi soal penilaian harian materi iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, silakan disiapkan terlebih dahulu buku paket bahasa Indonesianya. Dibuka di halaman yang pertama bab 1 halaman 27 ya. Silakan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian menyimak materi ini, kalian akan mampu memahami kisi-kisi soal yang akan diulangankan insya Allah besok ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kisi-kisi ulangan yang pertama itu adalah siswa dapat mengidentifikasi pengertian iklan, slogan, dan poster seperti yang sudah kita pelajari, di mana kita sudah membahas pengertian iklan, slogan, dan poster. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 28, halaman 29, dan halaman 30. Di situ ada pengertian iklan, slogan, dan poster. Akan tetapi ketika kalian menjawab tidak harus persis sama dengan apa yang ada di buku. Perhatikan juga redaksi kalimatnya, bagaimana redaksi kalimatnya poster, bagaimana redaksi kalimatnya slogan, dan bagaimana redaksi kalimat pada poster, seperti itu ya. Baiklah anak sekalian, Ustazah lanjut di poin yang kedua. Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Nah, kalian sudah bisa lihat di halaman 31. Di sini ada unsur-unsur iklan dan poster. Nah, pada tabel halaman 31 kalian bisa lihat di situ ada unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Nah, kalau iklan ada unsur gerak, ada unsur kata-kata, dan ada unsur suara. Ya, seperti itu. Kalau slogan hanya ada unsur kata-kata dan unsur suara. Sedangkan poster hanya ada unsur gambar, kata-kata, ya, gambar dan kata-kata saja. Nah, selanjutnya di poin yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, kira-kira apa saja unsur-unsur yang dapat membentuk iklan? Yang pertama itu adalah sumber, ya. Yang kedua pesan, kemudian yang ketiga media, yang keempat penerima atau individu, kemudian yang keempat efek, dan yang kelima umpan balik. Ya, seperti itu unsur-unsur pembentuk dalam iklan. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa pelajari di buku paket kalian halaman 33. Ya, pembentuk iklan. Yang terakhir, yang keempat, kisi-kisi kita yang keempat ya, yang terakhir, menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasan pada iklan. Nah, di sini kalian bisa lihat pola, struktur, dan kaidah kebahasan pada iklan di halaman 41. Silakan dipelajari pola-pola penyajian iklan. Apa saja pola-pola penyajian iklan? Iklan itu terbagi atas dua, ada iklan media cetak dan ada iklan media elektronik. Nah, kalau media cetak terbagi lagi, ada iklan baris dan ada iklan kolom. Kemudian iklan elektronik seperti yang kalian ketahui bahwa ada radio, televisi, kemudian iklan film, terus ada sekarang namanya iklan internet ya. Itu semua masuk pada media elektronik. Selanjutnya jenis-jenis iklan ya, ada iklan pemberitahuan,
Ingat, jenis-jenis iklan: iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran, seperti itu. Kalian juga pelajari struktur iklan. Struktur iklan, pengenalan produk yang pertama. Jadi struktur iklan yang pertama itu adalah memperkenalkan produk, kemudian pernyataan persuasif. Persuasif itu adalah mempengaruhi si konsumen atau khalayak ramai untuk membeli produk tersebut, ya, seperti itu. Kemudian kalian juga mempelajari kaidah kebahasaan yang ada dalam iklan. Di halaman 48 juga kalian pelajari ya. Di sini ada singkatan dan kepanjangan dari singkatan-singkatan ya, singkatan kata dari iklan berbaris. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Jadi pelajari 4 poin ini: kisi-kisi, penilaian harian. Yang kedua, materinya teks. Maksud Ustazah materinya adalah iklan, slogan, dan poster. Nah, selanjutnya apa saja sih aturan penilaian harian? Yang pertama, semua siswa berhak mengikuti ulangan harian atau penilaian harian, tetapi jika tugas-tugas belum selesai, maka nilai penilaian nilai hariannya ditunda. Jadi contohnya kalian sudah ulangan ya, kemudian kalian dapat 87, tapi tugas kalian belum selesai. Nah, Ustazah tunda dulu pemberian nilai kalian ke wali kelas. Ditunggu sampai tugas kalian selesai baru Ustazah kasih ke wali kelas, kemudian diinput ke rapor, seperti itu. Selanjutnya, tugas menulis dan menggambar iklan diselesaikan. Nah, tugas menggambar dan menulis iklannya itu diselesaikan. Kemarin Ustazah sudah periksa, ada beberapa yang menulis, Masya Allah, luar biasa, syukron jasakilana. Ada yang menggambar di mana lagi mainnya, di Canva, tapi iklan yang sudah ada kemudian diedit. Nah, bukan seperti itu maksud Ustazah. Kemarin kan Ustazah sudah berikan contoh bahwa kamu bisa membuat suatu produk sendiri, entah itu laundry, ya, jasa, makanan, dan lain sebagainya. Bukan contohnya kamu ambil dari internet kemudian kamu kirimkan ke Ustazah, tidak seperti itu ya. Jadi yang Ustazah kemarin minta diulang, silakan diulang kembali. Penulisan iklannya Ustazah tunggu sebelum kita melaksanakan penilaian harian ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, belajar dengan baik agar tidak tergesa-gesa saat mengerjakan soal, seperti itu. Jadi silakan diselesaikan dulu tugas menggambar iklannya atau menulis iklannya. Terserah kalian mau menulis atau menggambar, yang penting ada struktur lengkap, struktur iklannya, seperti itu ya. Oke, syukran jasakilana atas perhatiannya. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya pada kolom komentar. Sekali lagi Ustazah tegaskan bahwa bertanya pada kolom komentar, bukan lewat WA Ustazah ya. Oke, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi ketika kalian berusaha dan berdoa semaksimal mungkin, maka hasilnya insya Allah akan maksimal juga, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Syukran jasakillah atas perhatiannya. Ustazah tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.